Hai. Nggak sanggup. Guys, ada ceritaku. Guys, ada ceritaku. Yuri, ada ceritaku, Yuri. Wait. Assalamualaikum, hai guys. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fila Manugra dengan NIM 220211501032 dari kelas 01. Hai guys, kali ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terkait Aula Dekanat Fakultas Teknik UNM dari segi kritik normatif. Tetapi sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih kritik normatif itu. Kritik normatif merupakan kritik atau tanggapan yang didasari oleh sistem, standar, atau pola yang telah terukur atau tidak. Suatu hal yang mendapat kritik jika salah satu hal tersebut tidak sesuai oleh sistem, standar, atau pola tersebut. Kritik normatif sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kritik doktrin, kritik sistematika, dan kritik tipikal. Kritik doktrin sendiri adalah suatu kritik yang bersifat general atau umum yang dapat mempengaruhi orang lain, namun mengacu kepada pemahaman yang lebih baik. Sedangkan kritik sistematika sendiri adalah suatu kritik norma yang didasari oleh kesinambungan atau keberlangsungan atau keterkaitan antara elemen-elemennya. Kritik tipikal adalah suatu kritik norma, model, atau bangunan yang direalisasikan secara spesifik. Aula Dekanat Fakultas Teknik UNM merupakan aula yang letaknya berada di kampus UNM Parantamung Kota Makassar. Aula ini dibangun sebagai bangunan multifungsi. Awal mulanya bangunan ini sendiri adalah gedung PKM yang sudah tidak berfungsi, namun mulai direnovasi menjadi Aula Dekanat Fakultas Teknik UNM. Dekan Fakultas Teknik UNM sendiri, yaitu Prof. Yahya, mengatakan bahwa tujuan dibangun gedung tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan perguruan tinggi, terutama Fakultas Teknik itu sendiri. Jadi bangunan ini akan meningkatkan pelayanan akademik, pengabdian kepada masyarakat kampus, sehingga gedung ini resmi difungsikan. Dan gedung ini diresmikan langsung oleh Rektor UNM, yaitu Prof. Husein Syam. Bangunan ini terlihat simpel dan dapat dilihat dari bentuk yang bagian depannya sedikit condong ke depan dan atap sederhana untuk sebuah aula. Penggunaan bahan bangunan ini memiliki lebih banyak ke unsur modern, seperti material bangunan yang secara keseluruhan menggunakan tembok beton, dan bagian logo yang terkesan menjadi ciri khusus karena berwarna hitam di antara yang lainnya berwarna putih. Gedung Dekanat Fakultas Teknik UNM memiliki ruangan yang cukup luas serta fungsional yang berupa studio, ruang dosen, serta ruang administrasi yang berada di lantai 2 bangunan gedung tersebut. Bagian dalam ruangan aula juga terkesan unik karena pada langit-langitnya terdapat ukiran-ukiran nuansa tradisional Toraja. Di bagian dinding aula juga terdapat beberapa program studi Fakultas Teknik yang dipajang di dinding gedung tersebut. Gedung ini memiliki 2 lantai yang terdiri dari beberapa ruangan yang digunakan sebagai keperluan administrasi dan manajemen Fakultas Teknik UNM. Aula Dekanat fungsinya tidak sebatas itu, melainkan dapat digunakan sebagai penyedia pelayanan olahraga, lokasi penerimaan dan penyambutan mahasiswa baru, sebagai tempat komando perkuliahan, serta seminar yudisium. Sebagai sebuah gedung yang belum lama diresmikan, mungkin terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pengguna gedung. Sebagai sebuah institusi pendidikan, UNM dapat mempertimbangkan aspek keberlanjutan ramah lingkungan dan pembangunan gedung baru di masa depan. Gedung ini memiliki bentuk dan struktur yang dapat dikaitkan cukup simpel dan elegan, yang disertai dengan elemen dekoratif yang berupa bentuk jendela yang tersusun rapi sehingga membuat sentuhan yang klasik terhadap bangunan tersebut. Gedung Dekanat Fakultas Teknik UNM sudah cukup baik dalam aspek fungsionalnya, namun ada beberapa hal yang sekiranya dapat diperbaiki agar dapat lebih meningkatkan kualitas gedungnya. Contohnya, karena gedung ini memiliki struktur berupa beton dengan jendela yang cukup besar sehingga cahaya alami yang masuk cukup maksimal. Akan tetapi, udara yang masuk tidak maksimal karena kurangnya ventilasi. Mungkin ketika terjadi hal seperti itu, lebih memperbanyak penghawaan buatan karena ketika gedung itu difungsikan secara keseluruhan, contohnya ketika penerimaan mahasiswa baru, pengguna gedung tersebut merasa pengap, kurang nyaman sehingga ketika diwajibkan untuk mendengarkan materi, itu kurang terserap karena faktor yang ketidaknyamanan tersebut. Untuk fasilitas lainnya, contohnya seperti WC, pada gedung ini fasilitas tersebut cukup bersih dan nyaman. Tetapi ketika pengguna gedung tersebut berada pada waktu puncak, fasilitas gedung tersebut tidak cukup menampung ribuan orang karena WC yang tersedia hanya 3, yaitu 2 WC wanita dan 1 WC pria. Mungkin fasilitas tersebut boleh diperbanyak.
Selain itu, dapat juga ditambah lebih banyak tanaman pada sekitar gedung untuk memperindah dan membuatnya lebih tampak sejuk, serta melakukan pemeliharaan rutin agar kondisi tetap terjaga. Mungkin yang saya jelaskan sudah cukup, dan semoga penyampaian saya tadi menambah wawasan serta perspektif lain terhadap gedung tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.